Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pernahkah kamu merasakan hari-hari yang semakin panas atau mendengar kabar tentang kekeringan yang semakin sering terjadi? Nah, itu bukan suatu kebetulan. Itulah tanda-tanda perubahan iklim yang sedang terjadi di sekitar kita atau di lingkungan sekolah kita sendiri. Hai, saya Desiana Belina dengan NIM A1C323016 dari Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Dalam video ini, saya akan mengajak kalian untuk memahami satu permasalahan yang nyata dan solusi yang konkret yang bisa kita lakukan bersama. Yuk kita simak video ini. Dua permasalahan utama yang ingin kita bahas hari ini adalah kekeringan dan peningkatan suhu udara di lingkungan sekolah. Pernahkah kamu merasa geras saat berada di halaman sekolah yang gersang atau menemukan keran air yang kering saat musim kemarau? Fakta ini membuktikan fenomena ini bukan hanya soal cuaca. Ini adalah dampak nyata dari perubahan iklim global yang semakin mengancam kehidupan sehari-hari kita. Data menunjukkan bahwa suhu di Provinsi Jambi terus meningkat dan ketersediaan air bersih semakin berkurang. Mari kita lihat data yang mendukung urgensi masalah ini. Yang pertama, data BMKG mencatat suhu rata-rata di Provinsi Jambi meningkat 0,3 derajat Celcius hingga 0,5 derajat Celcius selama 2 dekade terakhir. Kenaikan ini mungkin terdengar kecil, namun dampaknya sangat nyata. Panas terik yang kita rasakan saat ini jauh lebih intens dibanding 20 tahun yang lalu. Kedua laporan IPCC 2023 menegaskan bahwa Asia Tenggara termasuk Indonesia akan mengalami kekeringan yang lebih sering dan lebih parah akibat perubahan pola curah hujan. Lalu yang ketiga, observasi sederhana di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa suhu di area tanpa pohon peneduh bisa 3-5 derajat Celcius lebih panas dibanding area yang rindang. Ini membuktikan bahwa penghijauan bukan sekadar estetika, ini adalah kebutuhan nyata. Lalu, apa dampaknya bagi kita secara langsung? Di lingkungan sekolah, dampak kekeringan dan suhu tinggi sangat terasa. Pertama, suasana belajar menjadi tidak nyaman karena hawa panas yang berlebih mengurangi konsentrasi dan semangat belajar siswa. Kedua, ketersediaan air bersih berkurang, sehingga sanitasi di sekolah seperti toilet dan tempat cuci tangan terganggu. Ini juga berdampak pada kebersihan dan kesehatan warga sekolah. Ketiga, berkurangnya area hijau akibat pembangunan semakin mempererat kondisi ini. Tanpa pohon dan tanaman, sekolah kehilangan penyejuk alami yang justru sangat dibutuhkan. Nah, kabar baiknya ada aksi nyata yang bisa kita lakukan. Saya merancang sebuah program yang saya beri nama Gerakan Hemat Air dan Penghijauan Sekolah. Program ini mencakup 3 pendekatan sekaligus. Yang pertama adalah adaptasi. Kita akan menanam pohon dan tanaman yang hijau di area sekolah yang gersang. Target minimal 50 pohon dan tanaman berhasil ditanam dan tumbuh subur. Yang kedua adalah mitigasi. Kita menghemat penggunaan air bersih, memperbaiki keran bocor, memasang penampung air hujan sederhana, dan menempel stiker pengingat hemat air dan di setiap wastafel dan toilet. Target penggunaan air berkurang minimal 20%. Yang ketiga adalah edukasi iklim, sosialisasi kepada siswa, guru dan orang tua melalui apel pagi, poster, dan diskusi kelas. Target 80% peserta sosialisasi mampu menyebutkan 3 cara hemat air dan menjaga lingkungan. Kenapa program ini realistis dan layak diterapkan? Pertama, kegiatan ini tidak membutuhkan anggaran besar. Bibit tanaman bisa diperoleh dari kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau program CSR perusahaan. Siswa juga membawa bibit dari rumah. Kedua, program ini melibatkan seluruh warga sekolah. Siswa sebagai pelaku utama, guru sebagai fasilitator dan teladan, serta orang tua sebagai mitra. Ini bukan beban satu pihak, melainkan gerakan bersama. Ketiga, langkah-langkahnya sederhana dan terukur, mulai dari identifikasi masalah, sosialisasi pelaksanaan, hingga evaluasi semuanya dirancang dalam 10 minggu dengan indikator keberhasilan yang jelas. Perubahan iklim memang tantangan yang sangat besar, tapi ingat setiap aksi kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi nyata untuk masa depan kita bersama.
Dengan menanam satu pohon, menghemat satu tetes air, dan mengedukasi satu orang, itu kita sudah berkontribusi. Bayangkan jika seluruh sekolah di Indonesia melakukan hal yang sama, dampaknya akan sangat luar biasa. Jadi, mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari sekolah kita, dan dari hari ini. Bersama kita menciptakan lingkungan belajar yang lebih sejuk, lebih hijau, dan lebih berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.